Halo semua, kali ini aku akan bikin reading vlog bulan April, yakni posting bareng BookTube ID. Yuk kita baca buku apa, ikutin terus. Hai semua, aku sekarang mau baca buku Bagaimana Cara Mengatakan Tidak, karya Raisa Kamila. Biasanya aku sebelum baca buku itu dengerin musik, random aja, yang penting terasa ada yang nemenin. Ya, buku ini merupakan salah satu buku pilihan di Kebab Reading Club yang acaranya tuh di Instagram, yakni ketemu buku di akhir bulan. Waktu kemarin bukunya yang dipilih tuh Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, tapi untuk saat ini buku yang dipilih adalah Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Kukira ini bukunya merupakan buku non-fiksi yang berisikan tips-tips bagaimana kita cara menolak atau bagaimana gitu. Tapi ternyata buku ini merupakan buku kumpulan cerpen, dan menurutku endingnya agak menggantung dan membuat bingung. Awalnya nggak tahu maksud dari ceritanya ini bagaimana, kok tidak sesuai dengan judul. Ternyata setelah aku baca sinopsis, buku ini menceritakan tentang tokoh-tokoh perempuan, baik itu dari anak kecil maupun remaja, yang mengisahkan kehidupannya sehari-hari, dan juga bagaimana sih seorang perempuan itu menghadapi segala macam tekanan atau hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak orang juga. Jadi di sini aku merasa membaca awal-awal itu agak lumayan bingung. Yang aku tunjukin itu masih bab awal, karena nanti video ini akan menjadi video yang menurutku agak nggak jelas sih, karena recordnya hanya sebagian-sebagian aja. Aku mulai membaca halaman pertama, ya ekspresiku seperti itu. Aku bingung, serius, ini maksudnya ceritanya bagaimana ya. Tapi nanti setelah aku baca dapat pertengahan, aku mulai ngeh, oh jadi ini ceritanya tentang dia, si penulis itu mengisahkan bagaimana kisah hidup orang perempuan, terutama itu dia menokohkannya ke anak-anak dan remaja. Bagaimana seorang anak itu tidak tahu banyak hal tentang urusan orang dewasa, sehingga dia seakan-akan dibikin salah.
Jadi sekarang udah pukul 3 pagi dan aku baca agak lama sih kalau baca. Jadi udah nyampe halaman 54. Sepertinya aku agak bingung dengan buku ini, kenapa judulnya bagaimana cara mengatakan tidak. Itu kumpulan cerpen. Jadi sebelumnya aku langsung baca aja, nggak baca sinopsisnya, makanya agak bingung. Dan setelah aku baca, ternyata buku ini tuh mengisahkan kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh perempuan, dan penulisnya ini adalah orang berdomisili di Aceh. 10 cerita pendek di buku ini merupakan bundelan kisah para perempuan yang hidup dalam situasi serba tidak pasti. Perkara-perkara seperti berpindah, kerabat yang lenyap, peralihan rezim, konflik sosial, menjadi eksil, hingga terjebak dalam hubungan beracun bisa dikatakan sebagai ketidakpastian atau barangkali serentetan kesialan hidup. Jadi ini tuh unik sih, soalnya yang dibawakan si penulis dalam cerita ini tuh adalah si anak kecil atau remaja yang kurang tahu tentang kehidupan orang-orang dewasa atau hal-hal yang mengganjal yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Sampai sekarang sih bacanya kayak agak, kisahnya wow, antara greget juga gimana ya, tidak bisa didefinisikan. Kadang hal-hal itu sebenarnya banyak terjadi di lingkungan atau di kehidupan kita sehari-hari, hanya aja kita nggak bisa mengungkapkan itu gitu. Keganjalan apa aja sih yang terjadi? Misal di sini ada judulnya Peri Gigi. Itu dia malah dari kecil nggak tahu kalau dia itu sebenarnya punya ayah, dan ayahnya kemana, entah itu cerai atau ayahnya meninggal atau gimana. Sampai suatu hari ada teman-temannya di sekolah itu seperti bercerita tentang Peri Gigi yang mengabulkan permintaannya, dan dia menceritakan bahwa mempunyai 2 orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Tapi si anak kecil tadi yang meyakini Peri Gigi itu namanya Lila atau Lilia gitu. Dia meyakini, dia malah menertawakan, kenapa kalian punya 2 orang tua? Karena dia hanya punya ibu doang gitu kan. Panggilannya itu Nyanya, dia panggilnya ibu itu Nyanya gitu. Dan setelah teman-temannya memberitahu kalau orang tua itu ya memang harusnya ada 2, kamu kok lucu sih kalau orang tua itu cuma 1. Dan aku sebagai pembaca ikut merasakan hal itu. Kenapa anak kecil nggak diberitahu kalau dia sebenarnya tuh punya ayah, tapi ayahnya kemana? Itu nggak ada penjelasan sama sekali. Dan kisah hidup yang dibawakan penulis sejauh ini tuh kisah hidup perempuan-perempuan yang runyam, yang menjanggal, dan bahkan menyakitkan, sadis gitu sih. Itu aja sih teman-teman, aku nggak bisa ngelanjutin reading vlog sampai akhir karena ini memakan waktu cukup lama, karena aku bacanya tidak bisa maraton. Thank you semua, bye bye.